Dulu LPG 3 kg, kini BBM swasta jadi masalah. Bayangkan, banyak orang dibuat susah di jalan karena kelangkaan BBM non-subsidi di SPBU swasta. Konsumen yang biasanya mengisi BBM di Shell, Vivo, atau BP sekarang terpaksa harus putar balik ke Pertamina karena stok BBM menipis atau kosong sama sekali. Keadaan yang sebelumnya sudah baik-baik saja, sekarang jadi runyam. Pilihan jadi terbatas, kualitas tidak terjamin, pelayanan seadanya, dan akhirnya masyarakat yang jadi korban. Dan ini bukan kali pertama kebijakan pemerintah terasa menyusahkan. Masih segar dalam ingatan kebijakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal penyaluran gas LPG 3 kg. Kebijakan itu katanya demi lebih tepat sasaran. Tapi faktanya justru bikin rakyat kecil makin susah. Warung pedagang kecil hingga rumah tangga sederhana kelimpungan karena distribusi gas jadi berbelit dan tidak mudah diakses. Harga di tingkat eceran melonjak dan antrian panjang terjadi demi mendapatkan gas subsidi. Sekarang masalah serupa muncul di sektor BBM. SPBU swasta yang seharusnya menjadi alternatif dalam menyediakan BBM non-subsidi megap-megap mengalami kesulitan suplai. Dan lagi-lagi publik dipaksa bergantung pada satu pintu, yaitu Pertamina. Mengapa ini terjadi? Jawabannya ada di kebijakan pemerintah, khususnya dari Kementerian ESDM. Aturan terbaru menetapkan bahwa impor BBM hanya boleh dilakukan oleh Pertamina. Artinya, meskipun SPBU swasta beroperasi di Indonesia, mereka tidak bisa langsung impor dari trader global. Semua harus melalui Pertamina. Kira-kira apa dampaknya? Mari kita cermati. Pertama, biaya operasional lebih tinggi karena swasta bergantung penuh pada harga jual Pertamina. Yang kedua, resiko kelangkaan. Jika distribusi Pertamina tersendat, otomatis SPBU swasta juga ikut kehabisan stok. Yang ketiga, persaingan tidak sehat. Pengamat menilai kebijakan ini membuat swasta hanya jadi penumpang tanpa ruang bersaing secara wajar. Banyak analis menyebut ini bentuk monopoli terselubung di sektor hilir migas. Jika terus dibiarkan, maka SPBU swasta bisa merugi, konsumen kehilangan pilihan, dan iklim investasi di sektor energi menjadi suram. Kebijakan baru Bahlil ini implikasinya tidak sederhana. SPBU swasta telah melakukan pemangkasan jam operasional, mengurangi jam kerja, dan merumahkan karyawannya. Konsumen dipaksa kembali hanya bergantung pada Pertamina. Diversifikasi energi gagal tercapai dan pasar BBM jadi semakin tidak kompetitif. Pemerintah beralasan kebijakan impor BBM oleh pemain swasta ini dilakukan demi kepentingan publik dengan kebijakan satu pintu impor lewat Pertamina. Pertamina merasa lebih mudah mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan BBM nasional. Namun, publik masih menyimpan ingatan Pertamina bukan tanpa masalah. Beberapa kasus korupsi besar di tubuh Pertamina pernah terungkap, mulai dari pengadaan minyak mentah hingga permainan distribusi yang merugikan negara triliunan rupiah. Artinya monopoli justru membuka celah lebih besar untuk praktek rente dan penyalahgunaan wewenang. Ketika hanya ada satu pemain dominan, kontrol publik jadi lemah dan transparansi semakin tipis. Jadi pertanyaan besarnya, apakah benar monopoli Pertamina ini demi kepentingan rakyat banyak, ataukah justru berpotensi mengulang skandal lama, di mana kekuasaan yang terlalu besar akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk publik. Dan sekali lagi, yang menanggung akibat dari kebijakan satu pintu impor BBM lewat Pertamina bukan pejabat publik, tapi masyarakat banyak yang kehilangan pilihan dalam mengakses BBM yang lebih berkualitas, kompetitif, dan pelayanan yang bermutu.